Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Kita mau perpanjang mukadimah, langsung aja. Siang ini Ana mau menyampaikan tentang bagaimana caranya membersihkan hati kita agar tidak mudah tersakiti. Membersihkan hati. Apa? Bagaimana caranya membersihkan hati kita agar tidak mudah tersakiti. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ada perilaku dan perkataan seseorang yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita tuh membenci orang itu, yang membuat kita jadi balas sampai kita tuh membalas dendam gitu kepada orang tersebut gitu. Jadi siang ini Ana membahas cara gimana kita bisa membersihkan hati kita agar tidak mudah tersakiti. Ana mau cerita pada masa Nabi gitu kan, Nabi Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, lihat orang itu, dialah penghuni surga gitu. Lalu hari kedua begitu pula, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, lihat orang itu, beliau penghuni surga. Hari ketiga begitu pula, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lantas para sahabat merasa penasaran gitu, mengapa Rasulullah sampai mengatakan beliau sebagai penghuni surga. Lalu singkat cerita, ada sahabat yang menginap di rumah orang tersebut. Sahabat ini melihat selama beberapa hari apa aja sih amalan yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga Rasulullah menyebutkan beliau sebagai penghuni surga gitu. Jadi sahabat ini melihat gitu kan selama beberapa hari amalan-amalan apa aja yang diperbuat oleh orang tersebut. Singkat cerita, sahabat melihat nggak ada yang istimewa gitu yang dilakukan oleh orang tersebut. Hal ibadah yang biasa aja yang dilakukan oleh para normal muslim gitu, para muslim ya gitu, para normalnya para muslim, sholat 5 waktu, sedekah yang biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa. Pada akhirnya sahabat ini bertanya kepada orang tersebut gitu, apa yang engkau kerjakan, apa amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menyebut engkau sebagai penghuni surga. Lalu orang tersebut menjawab, sebelum aku tidur, aku membersihkan hati aku memaafkan orang yang menyakitiku dan berbuat buruk kepadaku. Jadi teman-teman, dari cerita ini ternyata hati yang penuh pemaafan dengan orang lain, hati yang tidak ada dendam, hati yang tidak ada amarah gitu, itu yang membuat dia disebutkan oleh Rasul sebagai penghuni surga gitu. Insyaallah kita mau banget gitu seperti orang itu, seperti orang tersebut. Tapi mungkin sampai hari ini kita masih ada yang jengkel sama orang, masih ada yang bertegas sama orang, masih membenci orang, masih tidak suka gitu. Nah, jadi siang ini Ana mau bahas gimana sih cara-caranya agar kita tuh bisa memaafkan dan sabar gitu atas perilaku orang yang menyakiti kita. Yang pertama, ada beberapa hal gitu kan, ada beberapa hal cara menyikapi seseorang yang menyakiti kita, yaitu sabar
dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74 itu ayat-ayat yang berisikan tentang sifat-sifat hamba Allah yang soleh gitu. Salah satunya ialah sifat hamba yang soleh yang berjalan di atas bumi ini dengan tidak angkuh dan dengan tidak sombong. Dan yang kedua, mereka apabila disakiti, apabila dicela, apabila dijahili, mereka tidak pernah membalas dengan perbuatan yang serupa, melainkan tidak menghiraukannya, bahkan tidak membalasnya, tapi mereka mengeluarkan kata-kata yang baik gitu. Dan yang ketiga, sifat-sifat hamba Allah yang soleh ini ialah tawadhu atau rendah hati. Jadi dengan kerendahan hatinya, dia tidak pernah melontarkan kata-kata buruk kepada orang menyakitinya, melainkan yaitu dia mengeluarkan kata-kata yang baik kayak gitu. Dan Ana juga mau membahas faktor gitu ya, beberapa faktor yang bisa membuat kita tuh memaafkan dan sabar atas perilaku orang yang menyakiti kita. Itu ada 9 faktor. Yaitu yang pertama, kita harus tahu gitu bahwa setiap kejadian yang di dunia ini yang terjadi di kehidupan kita, setiap perbuatan orang, setiap apapun itu yang terjadi di dunia itu merupakan takdir dari Allah kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang nyakiti kita, ada kata-kata buruk dari orang, ada perbuatan buruk dari orang, itu kita harus menyadari kalau itu tuh emang takdir dari Allah dan terjadi atas kehendak izin Allah kayak gitu. Karena segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi gitu, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki itu pasti tidak akan terjadi. Jadi kita harus ingat gitu bahwa semua perbuatan manusia itu ya mau orang yang nyakiti kita, mau musibah yang menimpa kita, itu kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa itu semua takdir dari Allah gitu. Itu poin pertama, kita harus menyadari bahwa itu semua takdir dari Allah. Dan yang kedua, mungkin ada dosa gitu yang kita perbuat di masa lalu sehingga orang bisa menzalimi kita, sehingga orang bisa menyakiti kita, sehingga musibah itu datang kepada kita gitu. Sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi mungkin setiap musibah yang menimpa kita, ada orang yang zalim kepada kita, ada yang jengkel, ada yang jahil kepada kita, itu mungkin karena perbuatan kita sendiri gitu. Karena mungkin ada dosa yang kita lakukan di masa-masa lalu kita gitu. Jadi Allah mengirimkan orang untuk ya menzalimi kita, menyakiti kita gitu. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, hendaklah kita menyadari bahwa pahala yang disediakan oleh Allah untuk orang yang pemaaf dan sabar itu pahalanya besar gitu. Pahalanya sangat besar. Sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan gitu, dari ayat ini Allah menjelaskan ada 3 cara gitu menunaikan balasan kepada orang yang menyakiti kita. Yaitu yang pertama, golongan yang zalim. Dia membalas perbuatan orang menyakitinya itu dengan balasan yang melampaui batas, atau balasan dengan yang lebih gitu. Itu zalim. Itu yang golongan pertama. Yang kedua ialah golongan yang membalas dengan
perbuatan yang serupa gitu, hal yang serupa. Misalkan kita disakitin, ya udah kita sakitin balik. Kita diusilin, ya udah kita usil balik. Kita dijengkelin, kita jengkelin balik gitu. Itu yang golongan kedua. Yang ketiga, ini muhsin. Muhsin, dia orang yang kalau ada yang menyakiti dia tidak membalas. Dia tidak menunaikan haknya untuk membalas orang tersebut, melainkan dia memaafkan dan bersabar gitu. Nah, orang muhsin inilah yang pahalanya itu atas tanggungan Allah gitu. Dan itu yang ketiga tadi ya, kita harus menyadari bahwa setiap yang kita kerjakan gitu kan, setiap kita sabar, setiap kita memaafkan itu pahalanya atas tanggungan Allah. Dan yang keempat, kita harus menyadari bahwa setiap kita bersabar dan maka hati kita tuh akan selamat dari kebencian dan kedengkian gitu. Jadi kalau kita sabar, kita maafin, hati kita tuh pasti ya nggak ada dengki, nggak ada kebencian terhadap orang yang nyakiti kita, dan hati kita juga tenang gitu kan. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang poin kelima, jangan sampai kita berpikir untuk balas dendam kepada orang yang menyakiti kita, gitu. Karena kalau kita ada niatan untuk membalas dendam nih, gitu kan, sama orang yang menyakiti kita, ya udah itu nanti kita jadinya hina di hadapan Allah, gitu. Itu yang poin kelima. Kalau kita ada yang nyakitin, ya udah kita nggak usah balas dendam, ya udah kita ya sabar, maafin gitu. Karena kalau kita ada niatan untuk membalas dendam, itu nanti kita hina di hadapan Allah, kayak gitu. Dan yang keenam, hendaklah kita tahu bahwa apa-apa yang kita kerjain, apa-apa yang kita kerjakan, kita akan dapat balasan sesuai apa yang kita kerjakan. Kalau kita sabar, ya udah berarti kita dapat pahala. Kita maafin, kita dapat pahala, kayak gitu. Kalau kita balas, nanti kita dapat dosa, gitu, bukan pahala jadinya. Jadi setiap yang kita kerjakan pasti ada balasannya di sisi Allah. Dan yang ketujuh, bagaimana sih cara menyikapi orang yang nyakiti kita? Yang ketujuh di sini disebutkan kita harus disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga kita lupa dengan hal yang menyakiti kita. Jadi kalau emang ada yang mengganjal di hati, terus pokoknya nggak tenang aja gitu ya hati, ya udah kita cari kesibukan, cari kegiatan-kegiatan yang emang bisa membuat kita tuh lupa dengan orang yang nyakiti kita, gitu. Dan kita juga hidupnya plong, gitu, nggak ada gejolak apa-apa, nggak ada biar hatinya tenang, kayak gitu. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ketahuilah itu hanyalah keinginan untuk melampiaskan hawa nafsu kita untuk membalasnya, gitu. Jadi kalau kita ada niatan untuk membalasnya, itu mungkin kita tuh untuk melampiaskan hawa nafsu kita aja, gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu kan kalau kita tuh membalas orang yang nyakiti kita. Ya udah kita sabar, gitu, maafin, gitu. Yang kesembilan, menyadari bahwa ketika kita bersabar dan memaafkan orang lain, maka kita tuh dalam ridhonya Allah bersama kita, kayak gitu. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Jadi jangan takut kalau kita tuh kalau orang nyakiti kita, ya udah kita nggak usah balas, kita sabar. Karena Allah bersama kita. Karena kan hamba Allah yang mana sih yang nggak mau gitu, yang oke gitu. Lanjut.
Jadi poinnya ada 9 ya, faktor-faktor yang bisa membuat kita sabar dan memaafkan orang yang menyakiti kita. Yaitu yang pertama tadi, kita harus mengetahui bahwa itu merupakan takdir. Semua yang terjadi di kehidupan kita itu merupakan takdir dan terjadi atas kehendak Allah gitu. Dan yang kedua mungkin ada dosa yang kita perbuat gitu. Jadi makanya ada orang yang menyakiti kita, yang zalimi kita. Yang ketiga, menyadari bahwa pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memaafkan itu sangatlah besar gitu. Yang keempat, menyadari bahwa dengan kita bersabar maka hati akan selamat dari berbagai kedengkian dan kebencian. Yang kelima, jangan sampai berpikir untuk membalas dendam kepada orang tersebut karena itu mewariskan kehinaan di dalam diri kita. Kita hina gitu kita hina di hadapan Allah. Dan yang keenam, hendaklah kita tahu bahwa setiap balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Yang ketujuh, disibukkan dengan perkara-perkara yang baik sehingga kita lupa dengan hal yang menyakiti kita. Dan yang kedelapan, itu hanyalah keinginan untuk melampiaskan hawa nafsu gitu. Dan yang terakhir, ketika kita bersabar dan memaafkan, kita dalam ridhonya Allah. Allah bersama kita karena Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Ada juga gitu kan ayat yang lain yang membahas tentang ini, yaitu Quran surah ayat Al-A'raf ayat 199 yang menjelaskan tentang jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang baik-baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan ikut-ikutan kepada perbuatan yang tidak ada gunanya dan manfaatnya. Jadi dari ayat ini Allah menyuruh kita untuk menjadi pemaaf dan menyuruh kita untuk mengerjakan yang baik-baik, yang bermanfaat gitu, dan menjauhi orang-orang yang bodoh. Dan jangan ikut-ikutan kepada perbuatan yang tidak ada gunanya gitu. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini kita bisa apa ya, tidak ada lagi orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, kedengkian gitu. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, ya maafin orang-orang yang menyakiti kita, ya mau kerabat kita, mau teman kita, mau orang tua kita, mau saudara kita, mau guru kita, mau siapapun itu, maafin lagi gitu. Karena kalau kita maafin mereka, Allah juga nanti maafin kesalahan kita gitu. Dan semoga kita bisa menghilangkan kebencian, kemarahan, kedengkian yang ada pada diri kita. Amin. Ya, sekian dari Ana. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.